Assalamualaikum guys, selamat berjumpa dengan saya Umar S. Bakri dalam channel USB Academia. Dalam forum ini saya ingin menerangkan apa itu hubungan internasional. What is international relations? Dalam textbook kita sering menemukan terminologi hubungan internasional atau international relations. Semua hurufnya tercetak dalam huruf kecil. Pada bagian lain kita juga menemukan huruf I pada awal kata international dan huruf R pada kata relations dicetak dalam huruf besar atau huruf kapital. Apa makna semua ini guys? Apabila Anda menjumpai terminologi international relation atau hubungan internasional, semua hurufnya tercetak dalam huruf kecil, itu artinya bahwa si penulis buku itu atau artikel itu ingin menerangkan hubungan internasional sebagai fenomena sosial, sebagai gejala sosial, international relation as social phenomenon. Nah, sedangkan kalau Anda menjumpai terminologi international relation, huruf I pada awal kata international dan huruf R pada kata relation tercetak dalam huruf kapital atau huruf besar, maka itu artinya si penulis buku itu atau artikel itu ingin menjelaskan hubungan internasional atau international relation sebagai disiplin akademis, international relation as academic discipline. Jadi ini dua istilah yang berbeda meskipun lafaznya atau ucapannya sama, hubungan internasional atau international relation. Sekarang saya ingin menjelaskan apa itu hubungan internasional sebagai fenomena sosial. Orang awam kalau ditanya apa itu hubungan internasional, maka secara spontan akan mengatakan bahwa hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa. International relation is relation between nation. Ada juga yang mengatakan secara spontan kalau ditanya apa itu hubungan internasional, orang awam akan mengatakan hubungan internasional adalah hubungan antar negara. International relation is interstate relations. Nah, kalau Anda menjawab hubungan internasional dalam pengertian seperti itu, maka Anda termasuk dalam kategori orang awam dan itu bisa dimaklumi. Ya, kalau orang awam mendefinisikan hubungan internasional sebagai hubungan antar negara atau sebagai hubungan antar bangsa. Nah, dalam textbook HI, definisi seperti itu sering disebut sebagai definisi dalam arti sempit atau narrow definitions. Nah, sedangkan dalam pengertian luas atau broad definition, hubungan internasional tentu tidak sekedar sebagai interstate relation. Misalnya Steve Chan mengatakan bahwa international relation are the interaction of those actors whose action or condition have important consequences for other outside the effective jurisdiction of their political unit. Hubungan internasional adalah interaksi antar aktor-aktor yang tindakan atau perilakunya mempunyai konsekuensi penting terhadap aktor-aktor di luar jurisdiksi unit politik mereka. Apa beda definisi hubungan internasional dalam arti luas, broad definition ini dengan hubungan internasional dalam arti sempit atau narrow definition yang sudah saya ulas di awal tadi? Pertama, perbedaan adalah dari segi aktor. Kalau hubungan internasional dalam arti sempit, aktornya adalah hanya state yang biasanya diwakili oleh government, ya, oleh pemerintah. Sedangkan hubungan internasional dalam arti luas, aktor hubungan internasional itu bukan hanya state, ya, bukan hanya state actors, tapi juga non-state actors. Maka di sini Steve Chan tidak menyebut state, tetapi actors, dan actorsnya itu juga termasuk adalah non-state actors, aktor-aktor non-negara. Perbedaan kedua antara definisi hubungan internasional dalam arti sempit, narrow definition, dengan hubungan internasional dalam arti luas, broad definition, adalah dari aspek sifat interaksinya. Kalau dalam hubungan internasional dalam arti sempit, international relation as interstate relation, maka sifat atau jenis interaksi terbatas pada hubungan-hubungan resmi antar pemerintah. Sedangkan dalam hubungan internasional dalam arti luas, maka sifat atau jenis interaksinya tidak sebatas pada hubungan-hubungan resmi, official relations, tapi juga hubungan-hubungan tidak resmi, unofficial relation. Bukan hanya hubungan-hubungan resmi dan tidak resmi antar pemerintah, tetapi juga hubungan-hubungan resmi dan tidak resmi antar aktor-aktor non-negara. Jadi, kalau kita memahami hubungan internasional dalam arti luas, maka kita melihat
hubungan internasional itu tidak semata-mata merupakan interaksi resmi atau official interaction antar pemerintah, antar negara, tetapi di dalamnya juga terjadi interaksi antar aktor non-negara dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Tryggve Mathisen bahwa hubungan internasional itu menyangkut all international aspect of human social life. Jadi menyangkut semua aspek internasional dari kehidupan sosial umat manusia. Tidak hanya aspek-aspek politik atau aspek-aspek hubungan yang bersifat resmi, hubungan antar pemerintah, tapi semua aspek kehidupan dalam bidang ekonomi, hukum, dalam bidang teknologi, musik, bahkan termasuk fashion, kebudayaan, dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah definisi hubungan internasional sebagai fenomena sosial, international relation as a social phenomenon. Sekarang saya akan mencoba mendefinisikan hubungan internasional sebagai disiplin akademik. International relation as an academic discipline. Banyak definisi disampaikan oleh para pakar. Ya. Salah satu yang saya ambil dari definisi David Finlay dan Thomas Hoffet Jr. Kedua pakar HI ini mengatakan bahwa the study of international relation is an interdisciplinary field focusing the entire panoply of contacts across national frontiers by government, by groups, and by individuals. Jadi, studi hubungan internasional menurut Finlay dan Hoffet Jr. adalah sebuah bidang studi yang bersifat interdisipliner, yang memusatkan perhatian pada semua jenis hubungan yang melintasi batas-batas nasional, cross national frontiers atau across national boundaries, baik yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, maupun yang dilakukan oleh individu. Jelas sudah berdasarkan definisi ini bahwa studi hubungan internasional itu bukan hanya membahas tentang hubungan-hubungan resmi antar pemerintah atau hubungan-hubungan resmi antar negara, tetapi juga berkenaan dengan hubungan-hubungan antara kelompok-kelompok di dalam suatu negara. Kelompok itu bisa sebuah perusahaan, bisa sebuah universitas, bisa sebuah yayasan, bisa sebuah organisasi olahraga, bisa sebuah NGO, dan sebagainya. Bahkan hubungan internasional juga bisa terjadi sebagai hubungan antar individu, sepanjang hubungan-hubungan itu mempunyai dampak penting bagi negara-negara lain. Nah, tadi saya sudah sampaikan salah satu nama pakar HI yaitu Tryggve Mathisen. Dia mendefinisikan studi hubungan internasional. The study of international relations is a field of specialization, including all international aspects of human social life. That is, all human behavior which originated on one side of state boundary and affect human behavior on the other side of that boundary. Ini definisi dari Tryggve Mathisen. Hubungan internasional atau studi hubungan internasional merupakan sebuah bidang spesialisasi. Kalau Finlay dan Hoffet tadi mengatakan bahwa hubungan internasional itu merupakan interdisciplinary field, bidang studi interdisipliner, maka Mathisen menyebut studi hubungan internasional itu sebagai field of specialization, sebagai bidang spesialisasi yang mencakup semua aspek internasional dari kehidupan sosial umat manusia. Jadi semua aspek sosial dari kehidupan umat manusia sepanjang memiliki pengaruh atau efek terhadap human behavior atau perilaku manusia di negara lain, maka itu bisa dikategorikan sebagai bagian dari studi hubungan internasional. Saya sendiri dalam buku saya yang berjudul Dasar-Dasar Hubungan Internasional mendefinisikan studi hubungan internasional sebagai bidang kajian interdisipliner yang membahas tentang semua jenis hubungan atau semua jenis interaksi antar aktor, baik aktor negara maupun aktor-aktor non-negara yang bersifat lintas nasional, cross national boundaries, serta berbagai perubahan dan kecenderungan global yang memiliki dampak terhadap masalah-masalah kemanusiaan.
Beranjak dari definisi studi hubungan internasional sebagaimana saya sampaikan di atas, maka para pakar hubungan internasional telah bersepakat bahwa ruang lingkup studi hubungan internasional atau the scope of the study of international relations menyangkut berbagai bidang kajian yang tidak semata-mata berorientasi pada politik luar negeri, politik internasional, atau hubungan-hubungan diplomatik antar negara. Sebagaimana dikatakan oleh Theodore Columbus dan James Wolfe, the scope of the discipline of international relations including wars, international conference, diplomacy, Olympic scheme, espionage, trade, foreign aid, immigration, tourism, hijacking, worldwide epidemics, violent revolution, and so on, dan sebagainya. Jadi, menurut Columbus dan Wolfe, ruang lingkup studi hubungan internasional mencakup perang, konferensi internasional, diplomasi, pertandingan olimpiade atau olahraga internasional, spionase, perdagangan, bantuan luar negeri, imigrasi, pariwisata, pembajakan, penyakit menular seperti pandemi COVID-19 sekarang ini, revolusi dengan kekerasan, dan sebagainya. Nah, saya sendiri melihat bahwa di samping isu-isu konvensional yang masih aktual seperti soal-soal konflik dan kerjasama atau peace and wars yang dipandang dari perspektif politik internasional dan politik luar negeri, studi hubungan internasional juga membahas isu-isu kontemporer seperti masalah terorisme, human rights, asasi manusia, masalah gender, human trafficking, lingkungan hidup atau environmental issues, kejahatan transnasional, perdagangan bebas dan regionalisme ekonomi, globalisasi, isu kemiskinan, alih teknologi, hingga revolusi internet yang berdampak pada perubahan-perubahan global sekarang ini. Demikian uraian singkat saya mengenai hubungan internasional, what is international relation, baik sebagai fenomena sosial maupun sebagai disiplin akademis, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Semoga uraian saya ini bermanfaat buat Anda semua yang tertarik terhadap masalah internasional, khususnya pada studi hubungan internasional. Sampai jumpa dalam USB Akademia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.